Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan berupa umur panjang dan juga kesehatan serta keimanan, kesadaran dan juga keinsafan dari diri kita masing-masing, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa hadir bersama-sama dalam rangka belajar bersama-sama, mengkaji dan juga meneliti serta mendalami kitab suci Al-Qur'anul Karim yang memang di sana merupakan petunjuk yang akan memberikan petunjuk kepada semua manusia tanpa terkecuali. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sudah barang tentu kita punya kewajiban untuk mempelajari apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, agar supaya di dalam kita menjalani kehidupan ini tidak terjadi suatu penyimpangan, tidak terjadi deviasi, sehingga kita akan bisa berjalan dengan baik pada saat kita menjalani hidup di alam dunia ini sampai pada menjalani hidup yang nantinya terakhir, yaitu hidup di akhirat. Seluruh apapun yang harus kita lakukan sebenarnya Allah sudah memberikan petunjuknya. Kita tinggal mencari, kita tinggal meneliti, kita tinggal mempelajari, kemudian setelah tahu kita melaksanakan bertahap sesuai dengan yang sudah kita ketahui, karena memang kandungan daripada petunjuk Allah dalam Al-Quran itu begitu luasnya, sehingga tidak mungkin kita akan bisa memahami itu dalam waktu yang sangat singkat. Dan sering saya sampaikan bahwa kalau dulunya Nabi menerima Al-Quran itu 23 tahun, maka semestinya kita di dalam mempelajari dan mengkaji itu harus lebih jauh atau lebih panjang daripada 23 tahun. Sehingga dengan demikian akan menyadarkan kepada diri kita bahwa sudah seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk mendalami petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu. Dari 6.000 sekian ayat itu, sudahkah kita teliti secara keseluruhan dalam arti yang sesungguhnya? Sehingga dengan begitu kita akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang juga sering kita tanyakan, bahwa Al-Quran yang 6.000 sekian lebih itu sudah berapa ayat yang sudah kita ketahui dalam arti yang sebenarnya. Kalau belum, kemudian apa yang harus kita lakukan? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang memahami ketentuan hukum Allah
yang pada pertemuan yang lalu pada pokok bahasan pengertian Rasul. Karena pengertian itu memang perlu kita pahami dengan benar agar supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pengertian. Tempo hari ada 4 poin yang akan kita pahami secara berkaitan, yaitu pengertian Rasul, kemudian istilah hadis, kemudian sunnah dan hikmah. Ketika pertemuan yang lalu Rasul sudah sedikit banyak kita pahami secara umum, dan nanti akan kita bahas secara khusus. Kemudian tempo hari sudah sampai pada pengertian hadis walaupun baru beberapa ayat Pak ya. Kenapa hal ini perlu dikaji? Karena selama ini kita dikondisikan oleh satu pengertian bahwa ketika ada ayat yang menyatakan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, ini asosiasi pemikiran kita, Allah itu identik dengan Al-Quran dan Rasul itu identik dengan hadis. Nah, untuk bisa memahami ini memang kita harus mencari tahu dulu di dalam kitab suci Al-Quran sebagai furqan. Furqan ini tadi yang membedakan bahwa pengertian itu benar apa tidak, nanti Al-Quran akan bisa memberikan satu jawaban dan penjelasan. Tempo hari sudah kita berikan satu pengertian bahwa hadis itu memang banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran yang artinya adalah perkataan, perkabaran, atau juga berita gitu ya. Ini kita ulang sedikit ya. Tempo hari sudah kita lihat beberapa ayat yang sudah kita sampaikan adalah surat 4 ayat 87, surat 4 ayat 140, dan surat 6 ayat 68. Di dalam surat 487 hadis di situ berarti perkabaran atau berita ya. Kemudian surat 4 140 dan 6 ayat 68 hadis di sana berarti perkataan ya. Sekarang kita akan lihat ya, kelanjutan daripada keterangan itu, surat ke-7 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan samawat dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada hadis mana lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, coba kita perhatikan ya, surat Al-A'raf atau surat nomor 7 ayat 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka memperhatikan pada kerajaan samawat dan bumi, wa ma khalaqallahu min syai', dan apa-apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Wa an asa ayakuna qad taraba ajaluhum,
mungkin telah dekat ajal atas mereka. Ajal itu artinya waktu, Pak. Mungkin telah dekat waktu atas mereka. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka dengan hadis mana lagi sesudahnya, nyanya ini jelas barang tentu kembali kepada Al-Quran, mereka akan beriman. Maka dengan hadis mana lagi sesudahnya Al-Quran itu mereka akan beriman. Nah, ayat ini memberikan berita kepada kita tentang adanya kerajaan di samawat dan bumi, serta apa-apa yang Allah ciptakan. Lah, baik samawat maupun bumi itu adalah merupakan ciptaan Allah. Sudah dekat waktu atas mereka. Mereka ini adalah ya yang diberi petunjuk tadi. Kita disuruh memperhatikan, berarti kita diberitahukan bahwa waktu untuk kita itu dekat. Maka kalau kita tidak cepat-cepat itu nanti kita akan ketinggalan dengan waktu itu tadi. Maka dengan berita yang seperti itu, dengan hadis mana lagi atau berita mana lagi sesudah ayat-ayat itu tadi, sesudah Al-Quran memberikan berita seperti itu tadi, kita akan beriman, maksudnya begitu. Maka hadis di sini maksudnya adalah berita, ya, memberitakan tentang adanya kerajaan samawat dan bumi agar supaya kita memperhatikan. Berarti kalau di samawat ada kerajaan kan tentu saja ada rajanya. Di bumi juga ada kerajaan, juga ada rajanya, gitu. Nah, di sini perlu adanya satu pengertian bahwa keterangan ayat-ayat ini tidak mungkin akan diberitakan. Maka hadis di sini artinya berita. Tidak mungkin orang akan bisa membuat hadis atau berita tentang adanya kerajaan di samawat itu kalau misalnya Al-Quran tidak diturunkan, maksudnya demikian. Maka selain berita ini itu siapa yang akan bisa membuat berita yang lebih baik daripada beritanya Allah di dalam Al-Quran? Maka di dalam hal ini di situ akan dengan hadis itu berita, Pak, ya. Ini kan bentuk pertanyaan. Maka dengan hadis atau berita mana lagi sesudahnya Al-Quran mereka akan beriman? Kan tidak mungkin ada berita yang bisa memberitakan selain daripada ayat ini. Manusia tidak mungkin bisa membuat hadis atau berita yang memberitakan adanya kerajaan yang di samawat kalau Allah tidak membuat berita di dalam Al-Quran, maksudnya begitu. Maka dalam ayat ini hadis berarti berita, ya. Kemudian kita lihat surat 39 ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan hadis yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi lembut dan hati mereka mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Nah, ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran juga disebut hadis, Pak.
Di sini kan Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan masaniya taksairu minhu juludul ladina yahsauna rabbahum. Di sini kan Allah menurunkan ahsanal hadisi, ya, hadis yang lebih bagus, kitaban selaku ketetapan, mutasabihan yang disamarkan berulang-ulang, masanya yang menegakkan pada kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Yang tegak pada kulit itu berarti bulunya, Pak. Biasanya kita sering mendengarkan menegakkan bulu roma pada kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi lembut kulit mereka, begitu pula hati mereka untuk memikirkan atau mengingat Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah. Dia tunjuki dengannya, dengan hadis tadi atau Al-Quran tadi itu, karena yang disebut hadis di sini adalah Al-Quran. Siapa yang dia kehendaki, wa may yudlilillahu famalahu min had. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tiada baginya yang menunjuki. Di sini kan jadi Allah menurunkan hadis yang lebih bagus selaku ketetapan disamarkan berulang-ulang, yang menegakkan pada kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Jadi kalau kemudian kulitnya jadi lembut, begitu pula hatinya itu karena dzikir itu mengingat atau memikirkan Allah. Jadi kulitnya jadi lembut, hatinya pun menjadi lembut. Itulah petunjuk Allah, gitu ya. Dia tunjuki dengannya, ya. Jadi pakai dengannya nih. Maksudnya dengan hadis itu, dengan ayat itu tadi, dengan Al-Quran itu tadi. Nah, di sini itulah petunjuk Allah. Dia tunjuki dengannya siapa yang dia kehendaki, dan siapa yang dia sesatkan, maka tiada baginya yang menunjuki. Jadi kalau orang itu disesatkan Allah itu, siapapun nggak bisa memberi petunjuk. Maka kalau kita sering mendapatkan ayat, ya, Allah menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki, kemudian Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki, itu bukan berarti Allah pilih kasih. Kita jangan salah pengertian. Artinya orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang mau mencari. Siapa saja yang melakukan sesuai yang dikehendaki Allah, maka dia akan mendapat petunjuk. Pengertiannya demikian. Nah, seluruh kehendak Allah untuk manusia sudah dituangkan di dalam Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti kehendak Allah yang ada di dalam Al-Quran itu sudah barang tentu mendapat petunjuk. Maksudnya begitu. Bukan berarti pilih kasih, tidak. Tapi kehendak Allah itu harus kita ikuti lah. Kehendak Allah itu kan ada dalam Al-Quran. Kalau orang mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah, itu berarti kita mengikuti apa yang dikehendaki Allah.
maka akan dapat petunjuk. Tetapi kalau orang tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki Allah, sudah barang tentu akan sesat. Kalau orang yang sesat tidak akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk, maksudnya begitu. Nah, di dalam ayat ini yang disebut hadis di sini adalah Al-Qur'an, Pak. Allah menurunkan hadis yang lebih bagus selaku ketetapan disamarkan berulang-ulang. Coba kalau kita membaca Al-Qur'an kan banyak sekali ayat-ayat yang diulang-ulang. Mungkin depannya yang beda, tengahnya sama, ya, atau mungkin belakangnya yang sama, depannya yang beda, atau tengahnya berbeda, nanti belakangnya sama, depannya sama, misalnya gitu. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu diulang-ulang, Pak. Sebab dari 6.000 sekian itu kalau nggak diulang, mungkin yang diterangkan di awal sana, di belakang sana udah lupa. Nah, nggak diulang lagi, tapi dengan redaksi yang agak berbeda. Nah, tegas bahwa di dalam surat 3923 yang dimaksudkan dengan hadis itu adalah Al-Quran itu sendiri. Allah menurunkan hadis yang lebih bagus selaku ketetapan yang disamarkan berulang-ulang. Nah, hadis yang lebih bagus itu kalau dibaca, dipahami dan diteliti itu menegakkan bulu pada kulit orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Merinding, Pak. Itu nanti kalau kita membaca surat 8 ayat 2 itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullahi wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu ketika disebut nama Allah itu merinding hatinya itu. Nah, Al-Quran ini sebenarnya memang juga mengandung hal seperti itu. Sering saya katakan bahwa ayat-ayat tertentu punya daya resonansi terhadap diri masing-masing orang. Ada orang-orang tertentu membaca ayat tertentu itu bisa menangis, Pak. Kenapa? Karena ada sentuhan kolbu. Di sini tadi orang yang zikir kepada Allah itu nanti hatinya menjadi lembut, begitu juga kulitnya menjadi lembut. Karena zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, memikirkan Allah. Memikirkan Allah itu artinya memikirkan hal-hal yang ditunjukkan oleh Allah di dalam petunjuk itu sendiri. Nanti orang kan ada sentuhan kolbu namanya. Maka kita bisa pahami bahwa yang dimaksud hadis di dalam ayat ini adalah Al-Quran itu sendiri. Sekarang kita lihat surat nomor 31 ayat 6 dan 7. Di sini Allah membandingkan antara hadis dengan ayat. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Dan di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Kemudian ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaini waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Nah, kedua ayat ini Allah membuat satu perbandingan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha hujwa ulaika lahum adzabum muhin. Dan dari manusia itu ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang lain dari garis hukum Allah tanpa ilmu. Kemudian dia menjadikannya atau mengadakannya ayat-ayat tadi itu olok-olokan gitu. Itulah yang untuk mereka seksaan yang menghinakan, adzabum muhin.
Kemudian ayat berikutnya kan Allah mengatakan orang-orang yang seperti itu ketika dianalisakan atau dibacakan atasnya ayat-ayat kami gitu ya. Jadi wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustaghfirun, mereka berpaling dan menyombongkan diri. Ka'lam yasma'a, seolah-olah tidak mendengarnya, ka'anna fi udhunai waqra, seolah-olah di dalam telinganya itu ada sumbatan. Fabasirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira, Pak. Ini akhir ayatnya. Di sini kan berilah kabar gembira. Dengan seksaan pedih. Kabar gembira tetapi seksaan yang pedih. Ini kan ungkapan yang sangat luar biasa, Pak. Kabar gembira tetapi seksaan yang pedih. Nah, ini diberitakan kepada orang-orang yang membeli lahwal hadis tadi. Nah, lahwal hadis seperti apa? Lah, tujuannya untuk menyesatkan orang lain tanpa ilmu. Kemudian ayat-ayat Allah digunakan untuk olok-olokan. Kan kemarin sudah kita bahas banyak di antara kita mungkin saja yang pada saat pembukaan ceramah itu membacakan ayat, tetapi setelah pada pokok permasalahan ayat itu sama sekali tidak disinggung, tidak dibahas, tapi yang dibilangkan kepada para pendengar itu malah yang lain. Ini kan berarti ayat ini memberikan satu sindiran kepada kita, Pak. Perlu disadari bahwa ayat ini berlaku sampai sekarang dan seterusnya. Mesti saja ada ayat yang bilang begini, mesti ada pelakunya. Tidak mungkin tidak ada pelakunya. Nah, lalu yang disebut lahwal hadis itu seperti apa? Hadis olok-olok, Pak. Kan berita omong kosong selain ayat mestinya kan gitu. Jadi orang yang justru kalau lahwal hadis malah dibeli. Tapi kalau ayat itu malah berpaling, menyombongkan diri, seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah telinganya ada sumbatan. Adakah orang yang ketika disampaikan ayat kemudian tidak mau mendengarnya? Ada nggak, Pak? Loh, banyak, bukan ada lagi. Jadi kalau dikasih tahu ayat itu malah justru nggak mau. Tapi kalau yang bukan ayat itu malah dibeli. Tujuannya untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah tanpa ilmu. Kan berarti tidak menggunakan landasan dan tanpa dasar. Nah, dari analisa ayat-ayat ini nanti akan bisa kita lihat bahwa ternyata memang di antara kita itu ada juga orang-orang yang menyatakan dan mengakui bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi ketika diberitahukan Al-Quran sebagai petunjuk itu sendiri malah justru nggak mau gitu loh. Malah berpaling dan menyombongkan diri, seolah-olah tidak mendengarnya, seolah-olah telinganya ada sumbatan. Itu sebenarnya mendengar, cuma seolah-olah tidak mendengar, itu hanya pura-pura nggak mendengar, maksudnya gitu loh. Nah, cuma seolah-olah gitu loh, sebenarnya mendengar gitu loh. Nah, maka kita kalau dengan melihat ayat ini kan harus hati-hati nanti, wah jangan-jangan saya termasuk itu apa enggak gitu. Kalau saya mendengar ayat itu kira-kira saya pura-pura nggak mendengar apa enggak, kan seperti itu. Sehingga dengan demikian kita harus cermat dengan beberapa pengertian ayat ini. Nah, kalau di sini lahwal hadis yang dimaksudkan adalah ya termasuk omong kosong atau perkataan-perkataan lain selain ayat. Karena tujuannya untuk menyesatkan orang lain. Gitu loh, Pak. Artinya berita-berita yang dari luar Al-Quran yang mungkin bisa juga berita-berita itu wah ini dianggap benar, wah ini dari Nabi dan sebagainya. Jadi banyak sekali motif daripada lahwal hadis itu, banyak sekali, Pak. Sehingga sekarang kan mungkin saja ya ada orang-orang yang ingin mencari popularitas, itu bisa saja menggunakan berita-berita bohong. Wong pada saat Nabi masih hidup saja banyak berita-berita bohong yang beredar. Apalagi sekarang Nabi sudah tidak ada. Maka kembali lagi bahwa furqonnya itu, artinya yang bisa membedakan, yang bisa memisahkan berita itu benar apa tidak itu Al-Quran. Maka kembali kepada ayat-ayat. Kita lihat surat nomor 45 ayat 6.
Tilka ayatullahi nazluha alaika bilhaq Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan hadis mana lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Ini juga bentuk pertanyaan, Pak. Jadi itulah ayat-ayat Allah. Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, yang dianalisakan atau dibacakan atasmu dengan hak. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis mana lagi sesudah Allah, ba'dallahi wa ayatihi, dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Ini kan hadisnya memang kita tulis apa adanya itu karena memang kita dalam rangka mencari pengertian hadis, Pak. Bahwa hadis ternyata ada yang berarti berita, perkabaran, ada yang perkataan, ada yang Al-Qur'an itu sendiri, surat 3923 tadi. Hadis yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kemudian di sini ayat-ayat Allah ini disebut juga sebagai hadis karena itulah ayat-ayat Allah yang dibacakan atau dianalisakan kepadamu dengan hak. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan hadis mana lagi sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Berarti kan ayat-ayat Allah ini juga disebut sebagai hadis. Tadi hadis tadi bisa berupa berita, bisa berupa perkabaran, atau bisa berupa perkataan. Kalau perkataan berarti itu firman Allah lah. Seluruh ayat ini tadi adalah firman Allah, gitu Pak. Sekarang ayat 7 dan 8 ya, masih ayat yang sama. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillahi tusla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Coba, ini kan hampir sama dengan tadi, tapi redaksinya dibalik, Pak. Tadi kan itulah ayat-ayat Allah yang dibacakan atau dianalisakan atasmu secara hak. Maka dengan hadis mana lagi sesudah Allah dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Kemudian di sini ayat lanjutannya, wailul likulli afakin athim. Kecelakaanlah bagi setiap orang yang pembohong dan berdosa. Yasma'u ayatillahi tusla alaihi summa yusiru mustakbiron, gini. Mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan atau dianalisakan atasnya, kemudian merusak dan menyombongkan diri. Ka'alam yasma'a, seolah-olah tidak mendengarnya. Fabasirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan adab yang pedih. Ini sama, jadi adab gembira dengan, artinya kabar gembira dengan adab yang pedih. Kan berarti orang-orang akan mendapat kecelakaan kalau dia itu memberikan berita-berita bohong yang berlahwal hadis tadi. Itu akan mendapat kecelakaan besar, karena dia kalau mendengar ayat malah melakukan pengerusakan, malah justru membuat hal-hal yang tidak benar dengan menyombongkan diri seolah-olah tidak mendengarnya. Tapi kalau lahwal hadisi malah justru dipakai untuk propaganda, mempengaruhi orang. Nah, akibatnya mendapat ancaman seperti ini, gitu loh Pak.
Maka sudah barang tentu ancaman ini ditujukan kepada semua manusia, termasuk kepada kita. Mungkinkah kita melakukan hal-hal seperti itu? Kalau misalnya melakukan seperti itu kan kita harus segera adakan koreksi gitu loh Pak. Nah, dari beberapa ayat yang kita kaji mulai sejak tempo hari sampai ini tadi, bahwa pengertian hadis itu memang bisa berarti berita, bisa berarti perkabaran, bisa berarti Al-Quran 3923 tadi, dan bisa juga ayat-ayat Allah. Jadi 45 ayat 6 itu yang disebut hadis adalah ayat-ayat Allah itu. Itu merupakan hadis yang datang dari Allah, yang dulu disampaikan melalui lesan Nabi sebagai penerima wahyu. Nah, isinya itu petunjuk tentang hidup dan kehidupan manusia sejak manusia itu belum dilahirkan di muka bumi ini sampai nanti mati kemudian dibangkitkan hidup kembali di akhirat, sudah dijelaskan petunjuknya, maksudnya begitu. Itulah berita, perkabaran yang diberitakan atau dikabarkan oleh Allah untuk manusia. Manakala manusia mau mengikuti petunjuk itu, maka sudah pasti manusia akan selamat dunia dan akhirat, gitu loh Pak pengertiannya. Nah, sampai di sini bisa kita pahami bahwa pengertian Rasul sudah kita ketahui adalah utusan, kemudian hadis itu berita, perkabaran atau perkataan menurut versinya Al-Quran. Apa ya? Mungkin sampai di sini ada yang ingin berkomentar dulu sebelum kita lanjutkan. Nanti kita akan melihat tentang hadis Nabi, Pak. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada istilah hadis Nabi ya. Kemarin kita sudah bisa membedakan antara istilah Nabi, Rasul, dan pelakunya, Pak. Dalam hal Al-Quran pelakunya adalah Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu adalah pangkat dan jabatannya, saya katakan. Itu hanya untuk memberikan satu pengertian bahwa Nabi itu pangkat dan Rasul jabatannya itu untuk memudahkan saja. Bahwa secara dinas kalau Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu adalah berlaku sebagai Rasul. Ketika menerima wahyu itu bertindak selaku Nabi. Nah, di sini kalau yang namanya hadis Nabi itulah berita yang datang dari Nabi selain Al-Quran. Tetapi ingat bahwa di sini menggunakan istilah Nabi, Pak. Bukan hadis Muhammad, tetapi hadis Nabi. Berarti kan berita yang disampaikan oleh Nabi. Nah, berita yang disampaikan oleh Nabi itu biasanya untuk menjelaskan hal-hal yang belum bisa dipahami dengan jelas oleh kaumnya tentang wahyu yang beliau terima. Nah, sudah barang tentu seluruh penjelasan yang disampaikan mesti sejalan, Pak. Mesti paralel dengan wahyu yang disampaikan, gitu loh, Pak. Bisa ditangkap? Nah, oleh karena itu kalau di sini ada ayat kemudian dijelaskan, itu sudah barang tentu ini ayat yang dijelaskan dengan penjelasannya harus paralel, Pak, harus sejajar. Tidak mungkin berlawanan, gitu loh, Pak. Nah, supaya itu tidak berlawanan, ini harus senantiasa bergandengan, tidak boleh dipisahkan. Artinya begini, kalau ada mengatakan bahwa di sini hadis Nabi sebagai penjelasan ayat Al-Quran, maka ayat yang dijelaskan itu harus disertakan. Kan logikanya begitu. Kalau selama ini kita menyampaikan hadis Nabi tanpa ayat itu, loh, ayat mana yang dijelaskan seperti itu? Nah, kalau itu nanti dipalsukan oleh orang yang bukan beragama Islam atau mungkin tidak senang terhadap Islam, kan kita tidak tahu. Nah, untuk mengetahui bahwa itu benar-benar dari Nabi itu harus paralel dengan Al-Quran, disejajarkan. Ini loh yang dijelaskan ayatnya begini. Bisa dipahami, Pak? Nah, supaya kita tidak istilahnya mendapatkan berita yang loh ini penjelasan Al-Quran tetapi ayat Al-Quran nggak disampaikan. Tetapi sebenarnya dari ayat-ayat ini tadi Bapak sudah jelas apa belum, Pak? Ayat ini tadi sudah bisa dipahami nggak? Kan sudah cukup jelas kan? Maka penjelasan Nabi tadi kan berarti hanya hal-hal tertentu yang mungkin saja belum bisa dipahami oleh kaumnya pada waktu itu.
Maka hadis Nabi itu berita atau perkabaran atau perkataan ya, yang datang dari Nabi selain Al-Quran. Maka yang datang dari Nabi selain Al-Quran itu mesti bukan wahyu. Wahyunya Al-Quran itu sendiri. Namanya penjelasan kan bukan wahyu, Pak. Kita harus bisa membedakan di situ supaya nanti tidak terjadi salah pengertian. Ada yang belum jelas, Pak? Dari pengertian ini ada yang belum bisa dimengerti, belum bisa ditangkap? Jadi kalau tadi ayat-ayat yang di atas tadi hadis, tapi itu kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kita sering mendengar hadis Nabi, itu berarti berita, perkabaran ya, bahkan dikatakan perbuatan Nabi. Kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa perbuatan Nabi itu sudah barang tentu apa yang dilakukan Nabi berdasarkan wahyu. Misalnya sholat, itu perbuatan Nabi. Terus kemudian perkataan Nabi, ini tadi ayat-ayat ini tadi 45 ayat 6 tadi adalah perkataan Nabi. Tetapi perkataan itu bukan susunannya Nabi, tetapi datang dari Allah. Nah, ayat ini tadi surat 45 ayat 6 tadi ya, disampaikan oleh Nabi itu setelah beliau berumur 40 tahun sampai 63 tahun ini. Artinya setelah menerima wahyu. Waktu di sini belum pernah menyampaikan ayat ini. Maka perkataan Nabi itu berarti yang dikatakan oleh Nabi setelah menjadi Nabi. Sebelum menjadi Nabi perkataan ini belum pernah diungkapkan. Supaya kita bisa membedakan pengertiannya, Pak. Antara perkataan Nabi dan perkataan Muhammad secara pribadi. Nah, setelah menjadi Nabi dan Rasul sudah barang tentu pribadinya pun menyesuaikan diri. Maka Rasul sebagai uswatun hasanah, pantas untuk diteladani. Karena perbuatannya itu senantiasa disesuaikan dengan wahyu yang diterima. Gitu loh, Pak. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas. Atau mungkin malah tambah bingung kali ya. Nah, ayat-ayat yang tadi kita sampaikan itu dulu yang menyampaikan adalah lesan Nabi Muhammad, dan yakinlah bahwa Nabi Muhammad tahu semua makna daripada kandungan ayat-ayat tadi. Oleh karena itu pada saat zaman dulunya dalam sejarah dikatakan ya, bahwa gini, Pak, kalau panjenengan membaca di dalam buku Ikhtisar Mustalahul Hadis, itu yang ditulis oleh Dr. Andes Fatkur Rahman. Kalau penerbitan yang lama itu halaman 29, nanti yang sekarang penerbitan yang baru itu halaman 46, Pak. Kalau panjenengan punya Al-Quran ada terjemah, itu halaman 96 ya. Itu dulu Nabi pernah berpesan begini, janganlah kamu tulis, ini artinya begitu, sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran. Siapa yang menuliskan yang dia terima dariku selain Al-Quran itu hendaklah dihapuskan. Ceritakan saja yang dia terima dariku, tidak mengapa. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kenapa kok Nabi melarang menulis selain Al-Quran? Artinya perkataan Nabi selain Al-Quran jangan ditulis, yang sudah ditulis harus dihapuskan. Karena di dalam ayat-ayat tadi Nabi itu tahu, Pak, misalnya surat 31 ayat 6 tadi, dari manusia itu ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah tanpa ilmu. Nah, kalau itu nanti ditulis, nanti jangan-jangan dicampur aduk dengan yang lahwal hadis tadi. Maka jangan kamu tulis untuk membedakan itu. Gitu loh, Pak, pengertiannya. Karena Nabi tahu tentang pengertian ayat ini, istilah hadis dalam Al-Quran tadi Nabi tahu. Maka hadis yang selain itu tadi jangan kamu tulis. Kalau sudah kamu tulis baru dihapuskan. Nah, kenapa kok tidak boleh ditulis? Lah, sesuatu yang tidak ditulis itu kan tidak boleh ditulis, itu kan berarti ada alasannya. Supaya nanti orang bisa membedakan antara mana yang Al-Quran, mana yang bukan. Karena dua-duanya diucapkan oleh orang yang sama. Ya, Pak, ya, yang mengucapkan kan sama, bahasanya juga bahasa Arab.
yang ini tadi diucapkan oleh Muhammad selaku Rasul juga selaku Nabi, kemudian Al-Quran juga diucapkan oleh Muhammad selaku Rasul dan selaku Nabi. Nah, supaya orang tidak bingung, maka yang ini jangan kamu tulis dulunya, Pak. Hal itu dengan alasan karena Nabi tahu maksud daripada ayat-ayat tadi. Nanti juga akan kita lihat awal penyimpangan pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Allah menjelaskan di dalam beberapa ayat terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Nanti akan bisa kita lihat. Maka dengan penjelasan ayat-ayat yang datang dari Allah itu kemudian membuat alasan-alasan seperti itu. Oleh karena itu kan sampai sekarang kan kita juga membaca ini Pak tentang rukun iman. Itu kan iman kepada kitab itu adalah Al-Quran. Rukun iman kan ada 6 Pak. Kan semuanya iman kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu salah satunya adalah kitab, itu adalah Al-Quran. Kita harus mengimani itu. Maka Nabi juga pernah berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, kalau kita mau mengajarkan nggak mempelajari, bagaimana kita bisa tahu? Nah, pengertiannya kan demikian. Sehingga dari pemahaman seperti ini bisa kita ambil satu pengertian bahwa yang dinamakan Rasul itu adalah utusan. Perkataan Rasul itu jelas-jelas wahyu tadi. Sedangkan hadis itu berita perkabaran. Al-Quran sendiri disebut hadis, ayat-ayat juga disebut hadis. Al-Quran disebut hadis surat 3923, kemudian ayat disebut hadis itu juga surat 45 ayat 6 tadi. Kemudian ada istilah lahwal hadis. Kemudian hadis Nabi dulunya tidak boleh ditulis. Kalau sekarang ditulis ya akhirnya banyak sekali nanti orang-orang yang memasukkan berita-berita yang sebenarnya belum tentu dari Nabi, kemudian dapat ancaman ini, barang siapa yang berdusta atas namaku. Berdusta atas namaku itu maksudnya gini Pak, artinya atas namanya Nabi. Misalnya Nabi bersabda, padahal sebenarnya Nabi nggak bersabda begitu. Lah untuk bisa melihat bahwa Nabi itu bersabda apa tidak kan harus dicek pada Al-Quran sebagai furqan, Pak. Kan harus dijelaskan tadi di sini Al-Quran, di sini penjelasannya tadi. Kalau ini paralel ya bisa saja Nabi bilang begitu, tapi kalau tidak, nah, bisa saja orang membuat berita mengatasnamakan Nabi, itu nanti berarti kena ancamannya Nabi tadi. Siapa yang berdusta atas namaku. Nah, kalau misalnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu jelas sejalan, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan itu. Balighu ani walau ayah juga banyak sekali ayat-ayat senada dengan itu. Nah, ini kan kemudian larangan yang ini tadi juga wajar karena ada ayat-ayat yang bisa dipahami oleh Nabi, ayat yang kita kaji tadi. Bisa dimengerti, Pak? Sampai di sini ada pertanyaan. Berarti dengan pengertian-pengertian tadi, kalau ada ayat yang mengatakan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, kan berarti tidak sama dengan taat kepada Rasul Al-Quran, kepada Rasul hadis, kan tidak. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Kita ulang sedikit ya. Nah, siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah, karena yang disampaikan Rasul datangnya dari Allah. Kalau kita mentaati apa yang disampaikan Rasul, pada hakikatnya kita sudah mentaati Allah. Nah, ayat yang seperti ini, yang bunyinya seperti ini, itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada, Pak. Kita harus ada, sebelum Nabi dilahirkan, artinya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ayat yang berbunyi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sudah ada. Kita kalau melihat surat 26 196 ini, Pak, 21 ayat 24 misalnya. Coba tolong diungkapkan sekali lagi supaya jelas persoalannya.
wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan selainnya? Katakanlah, unjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang hak, karena itu mereka berpaling. Kan dari kedua ayat ini aja kan masih ada yang lain, Pak. Sudah bisa kita pahami bahwa ayat yang seperti ini itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah ada, karena Al-Quran sudah ada sejak zaman dulu. Al-Quran peringatan bagi orang-orang yang bersamaku dan orang-orang sebelum aku. Lalu ketika ayat ini disampaikan dulu misalnya Ibrahim atau mungkin Musa atau mungkin Nuh, itu bagaimana kedudukannya? Kan mesti sama. Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah, karena yang disampaikan Rasul itu datangnya dari Allah. Pengertiannya begitu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taatlah kepada hukum Allah yang disampaikan oleh Rasul itu. Karena Rasul itu disebut sebagai Rasul ketika beliau itu menyampaikan wahyu. Setelah diangkat menjadi Nabi, kemudian bertindak selaku Rasul. Jelas ya Pak ya? Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pengertian yang ketiga, itu istilah sunnah, Pak. Selama ini kan pengertian yang sudah kita ketahui dari ya pelajaran-pelajaran yang kita peroleh, bahwa sunnah itu kan juga sama dengan hadis, Pak. Betul gitu, Pak? Selama ini loh ya. Sekarang kita juga akan melihat istilah sunnah di dalam Al-Quran dulu gitu loh Pak, supaya nanti persoalannya juga jadi jelas. Karena seluruh sunnah ataupun hadis tadi, berita-berita itu yang menyampaikan adalah Nabi ataupun Rasul di dalam Al-Quran yang mempunyai pengertian-pengertian yang berbeda. Antara hadis dengan sunnah itu jelas berbeda ya. Kalau hadis tadi artinya berita, perkabaran, perkataan, sunnah ini sendiri artinya adalah ketentuan. Ketentuan Allah atau ketetapan. Jadi kita melihatnya ayat-ayat yang ada istilah sunnah di dalam Al-Quran, Pak. Sekarang kita lihat surat 8 ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita begini, Pak.
katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka menghentikan, artinya menghentikan dari kekafirannya, akan diampuni mereka apa-apa yang sungguh telah berlalu. Jadi kalau tadinya orang kafir kemudian menghentikan kan berarti tobat, maksudnya begitu Pak. Tapi jika mereka mengulanginya itu masih mengulangi kekafirannya lagi gitu maksudnya, maka sungguh akan berlaku sunnah orang-orang dahulu. Sunnah itu ketentuan. Orang-orang dahulu itu bagaimana? Orang-orang yang kafir kan banyak yang dimusnahkan Pak, banyak yang disiksa. Orang yang menentang dan mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan Rasul-Rasul pada waktu zaman dulu, kan kemudian Allah menurunkan siksaannya. Seperti misalnya kaumnya Nabi Nuh, itu kan mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nuh. Kemudian kaum Ad itu juga mendustakan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud pada waktu itu. Kemudian juga diberlakukan ketentuan Allah berupa angin puting beliung misalnya gitu. Pada waktu zaman Nabi Nuh itu ditenggelamkan bumi kita. Nah, kalau kamu tidak menghentikan, artinya tidak segera tobat, maka nanti akan diberlakukan sunnah orang-orang zaman dulu itu. Nah, berarti sunnah atau ketentuan ini tadi berlaku sejak dulu dan berlaku sampai sekarang Pak. Sampai sekarang masih berlaku. Ini diancamkan pada orang-orang yang kafir dan tidak mau kembali. Kalau kamu masih mengulangi lagi kekafiran itu, tidak mau menghentikan, nanti akan diberlakukan sunnah orang-orang zaman dulu. Nah, sunnah di sini artinya ketentuan. Sekarang kita lihat surat 15 mulai di 11, 12 dan 13 supaya jelas Pak. Nanti ayat 13-nya ada istilah sunnah gitu ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah kami memasukkan ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Nah, ayat ini memberitakan kepada kita Pak, wa ma ya'tihim mir rasulin ila kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul melainkan diperolok-olokkan. Ini rasul zaman dulu Pak ya. Ketika rasul datang itu diperolok-olokkan. Lah, rasul itu sudah barang tentu membawa ayat-ayat Allah. Ayat yang dibawa rasul zaman dulu dengan rasul-rasul berikutnya itu sama. Tidak mungkin ayatnya beda gitu loh Pak. Kemudian seperti itulah kami menempatkan dalam hati orang-orang yang berdosa. La yu'minu nabihi, mereka tidak beriman dengannya. Kemudian waqad khalat sunnatul awwalin, sungguh telah berlalu sunnah atau ketentuan orang-orang dulu. Nah, sunnah di sini artinya ketentuan gitu Pak. Jadi itu awalnya bahwa setiap kali Rasul datang kepada mereka itu selalu diolok-olok Pak. Kalau Rasul aja diolok-olok, apalagi yang bukan Rasul. Padahal Rasul itu jelas membawa ayat yang datang dari Allah. Itu diolok-olok, kemudian berlaku sunnah Allah untuk kaumnya tadi. Maka sunnah memang artinya ketentuan. Sekarang kita lihat surat 17:77. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila.
Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-Rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu.